Selamat siang, perkenalkan nama saya Daniel Triono dari Prodi Sistem Informasi UPB JJ Samarinda, nomor induk mahasiswa 044548228. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengerjakan tugas 2 ya untuk mata kuliah pemrograman berbasis web. Di sini tugasnya adalah membuat halaman website untuk menampilkan data berupa tulisan ya. Selamat pagi tutor. Ini adalah tugas kedua saya. Di sini saya sudah mempelajari sebagian dasar-dasar dari Vue. Nanti tugasnya ini akan direkam dan diupload ke YouTube ya, untuk dikirim linknya nanti ke dalam form tugas agar bisa dinilai oleh tutor. Nah, di sini saya sudah masuk di webnya dari Vue.js, dan saya juga sudah menginstal sebelumnya untuk Node.js dan juga npm ya, agar bisa menginstal package dari Vue.js ini sendiri. Nah, pertama kita akan menginstal Vue-nya. Untuk memulai project ini dimulai dari sini menggunakan npm. Nah, nanti yang mau menggunakan pnpm juga bisa, atau yarn dan sebagainya. Di sini saya sudah membuat folder di dokumen new folder. Di sini dokumen new folder, sebentar. Nah, di sini saya akan taruh di sini projectnya. Nah, kita copy paste di sini npm create. Nah, proses yes. Nah, project name-nya apa? Ada apa-apa, defaultnya Vue project ya. Kita boleh juga misalnya tugas 2. Nah, kita ini enter, kita pilih yang ini aja, Sline. Sesuai di sini ya. Nih, no, yes-nya yang di Sline nih. Kita ikuti yang di tutorial sini saja. Kemudian enter. Nah, kalau sudah, kita masuk ke direktori tugas 2. Nah, apa aja sih yang dari dalam sini? Kita lihat nih, sudah dibuatkan file-file yang diperlukan untuk bisa menjalankan nanti ya web servernya. Kemudian di sini npm install, baru nanti di run dev. Kita install dulu package-nya. Dia akan mendownload file-file yang diperlukan. Kita tunggu, dia sedang mendownload package yang diperlukan. Nah, sudah selesai. Nanti tinggal nih run dev. Sebelum itu kita buka dulu supaya lebih mudah di Visual Studio Code. Nah, ini ya, ini file-filenya. Ini saya buka komponen. Nah, ini kita running dulu saja, nanti saya akan memberi penjelasan. npm run dev. Oh, salah ya, sebentar. Ini di tugas 2. Oke, not. Sebentar. Oh, di PowerShell. Karena keblokir ya. Kita ke sini, command prompt. npm run dev. Nah, ini fit. Kita tinggal akses di sini nih. Localhost, baru portnya 5 berapa tadi? 5173. Nah, ini tampilan default yang diberikan oleh Vue.js ya saat kita pertama kali install menggunakan npm create ini tadi. Ini create.
Nah, karena kita tugasnya membuat tulisan tadi, ini setelah bagi tutor nanti kita akan ubah filenya, isi filenya. Nah, sedikit saja saya memberi penjelasan dari yang saya pahami. Saat aplikasi ini dijalankan, dia akan memanggil file index ini. Nah, file index ini pintu masuknya dia akan memanggil si ini, dua ini, ada main sama app. Nah, app ini div ini diambil dari sini. Nah, ini dari sini. Jadi aplikasinya masuk ke sini, dia akan manggil ini, dan ini dia terhubung juga ke 3 file ini untuk templatesnya ya. Nih ada template file-filenya tadi. Jadi yang kita perlukan hanya 3 file ini nantinya, index, main sama app. Ini kita hapus saja ini. Untuk 3 file ini kita blok, baru kita delete. Terus ini komponen icon juga kita delete saja. Asetnya kita delete. Oh, ini error ya, kita stop dulu. Kita stop. Ini tidak usah diubah untuk yang file index, jadi kita tutup, tidak usah diubah-ubah. Atau mungkin ini titlenya mau dibuat boleh juga ini, tugas 2 di save, baru kita tutup, karena kita tidak akan mengubah apapun di situ nantinya, yang diubah di sini. Nah, ini untuk asetnya karena sudah dihapus, ini juga harus dihapus seperti ini, baru kita save. Ini juga kita tidak akan terlalu banyak mengubah di sini, ini kita tutup. Nah, ini filenya seperti ini kita delete, atau biar mudah ini kita delete semua dulu, save. Nah, ini sudah kosong. Nah, ini kalau nanti kita running ini akan blank yang ini tadi. Nah, kita akan mulai untuk membuat tampilan website pada tugas 2 ya. Yang pertama kita ketik dulu template ini. Setelah ketik template, kita akan membuat div seperti ini. Div kita kasih kelas, kita kasih kelas dulu, namanya container, kelasnya container seperti ini. Kita save. Terus di sini kita buat header ya, H1. Nah, ini di sini kita di H1 ini kita buat style. Ini style. Terus buka turung. Ini nanti akan berisi parameter yang akan dimasukkan ke H1 nanti ya, supaya dia bisa berubah-ubah secara dinamis dan real time, tanpa merefresh atau asinkronus. Nah, ini kita buat dulu untuk colornya sama dengan warna misalnya. Terus untuk kita misalkan tambahkan aja ya font size, font size misalnya namanya ukuran font seperti ini. Terus nanti ditambahkan misalnya tambah sini tulisan px seperti ini. Nah, ini sudah selesai untuk di H1 nya. Terus di sini di dalam H1, sebentar, ini pesannya nanti isinya di sini nih, kita tulis namanya pesan, kita buat double gini. Nah, ini pesan baru kita save. Setelah itu baru di bawahnya kita buat labelnya. Untuk for-nya tidak usah ini dikosongin saja, for, karena bukan inputan. Nanti kita buat namanya ubah pesan
kita save. Terus di bawahnya kita buat input. Ini inputnya itu di sini kita tidak terkoneksi ke database, jadi ini kita hapus. Terus kita buat vModel ya, vModel. Nih, vModel baru tulis pesan. Nah, vModel ini tujuannya kenapa menggunakan vModel, supaya nanti saat kita mau ubah-ubah tulisannya secara real time dia langsung berubah gitu tanpa harus merefresh ya. Tujuannya itu vModel itu. Terus kita buat placeholder ya, placeholder misalnya tulis pesan di sini. Ini fungsinya nanti untuk mengganti tulisannya, misalnya tulisan di sini misalnya. Saya tugasnya sih di H1 ini tadi ya, di H1 ini cukup, cuman kita mau H1 nya nanti itu bisa diubah-ubah nanti, seperti itu konsepnya yang mau saya buat. Terus kita buat baris baru aja ya, BR, supaya rapi nanti, spasi, terus label. Nah, ini tidak usah, kita namanya untuk kita buat inputan pilih warna. Jadi saya maunya nanti bisa diubah warnanya, enggak cuma orange ya, jadi bisa diubah sesuai selera. Kita pilih select seperti ini kita hapus. Nah, ini value nya misalnya orange. Ini kita copy misalnya jadi berapa warna ya, 4 misalnya. Kita copy baru kita orange, kita buat warna lain misalnya di sini blue, terus ini green misalnya, green, terus terakhir apa ya, red, merah, mungkin merah, red ini. Nah, setelah itu kita buat BR lagi biar rapi, baris baru seperti ini. Sorry, salah, ini harusnya bukan begini, tetapi salah. Di sini select, sebentar kita ubah dulu, select. Di sini vModel ya, harusnya vModel, tadi harusnya option sih, vModel lagi supaya bisa diubah secara dinamis ya, vModel warna. Nah, di sini baru option. Nah, ini yang value, kita copy dulu. Oke, orange, lalu sini dan sini green. Jadi green ya, blue, sini blue, terus sini green, sini green, baru sini red, BR. Oke, kita save. Setelah itu di bawahnya kita buat untuk pilih ukuran ya, misalnya pilih ukuran font. Ini baru dan tanda kurung kita bikin px misalnya, tulisannya gini. Baru bawahnya kita buat inputan. Nah, ini inputannya ini kita hapus dulu. Ini tipenya harusnya number ya, karena nanti ukuran itu kan angka ya, input number. Terus
sini view model, baru tadi ukuran font ini ya, view modelnya ini kita copy aja di sini, taruh di sini, ukuran font kita save. Nah, setelah itu kita buat untuk scriptnya di bawah sini, script seperti ini, kita save, kita ketik setup, save. Nah, ini setup ini tujuannya untuk setup awal ininya ya, scriptnya nanti, terus kita import supaya dia hanya jalan di halaman ini saja gitu. Kita masukkan modul ref di sini, form foo gini, terus kita buat pesannya, cons tadi pesan ini ya, pesan refnya itu referensi, misalnya referensinya itu mana nih, ini gini, terus referensinya itu tulisan selamat pagi tutor, koma ini adalah tadi tugas ya, tugas kedua saya, seperti ini ya tulisannya ya. Terus kita buat defaultnya untuk warna, cons warna sama dengan referensinya, misalnya orange. Terus satu lagi fonts ya, harusnya untuk ukuran font seperti ini, misalnya refnya berapa ya, 20 lah defaultnya kita kasih seperti ini. Ini sudah selesai untuk scriptnya. Nah, sekarang kita mau tambahin stylenya ya, biar tampilannya lebih bagus. Tambahkan sedikit style atau CSS style. Nah, ini kita tulis dulu scope supaya dia hanya berfungsi di halaman ini saja, tidak ke mana-mana. Nah, ini scope, kita pilih kelasnya kontainer. Ini kita mau merubah nih, yang dalam blok satu kontainer ini kita mau kasih CSS. Jadi di sini kita buat ini kelas kontainer seperti ini, baru kita buka kurung awal gini, misalnya max width-nya dikasih 600 ya, 600 pixel. Terus margin jaraknya auto. Terus font family kita pilih sembarang aja sih, ini misalkan Times New Roman juga boleh, ini ya agak bagus. Terus untuk inputannya di sini kan ada kelas input, di sini kan ada input ya sama select, tapi tidak punya kelas, tapi kita langsung aja ini, tidak apa-apa, kita selektornya langsung ke sini. Jadi semua inputan sini akan langsung berubah ngikutin di sini. Jadi sini input, selektornya input, koma sama select, buka kurung awal gini. Terus kita kasih padding, misalnya paddingnya 6, misalnya 5 ya, atau 6 juga boleh, 6 pixel. Terus kita kasih margin topnya, jarak ke atas 4 pixel misalnya, save. Seperti ini stylenya. Nah, ini seharusnya ini sudah bisa di running ya, untuk menampilkan tulisan selamat pagi tutor berwarna orange. Nah, sedikit penjelasan. Jadi ref ini tadi mengambil dari library-nya si Vue.js, supaya bisa menjadi referensi dari ini yang di sini.
Jadi saya mau merubah style. Nah, style ini mau diubah-ubah warnanya secara dinamis ya, termasuk ukuran font dan juga ini tulisan pesannya ada 3 ini, warna, pesan, sama font. Nah, makanya kita pengen ubah-ubah, tetapi kita di sini pengen buat dulu nilai defaultnya dari pesan, warna, dan font. Nah, ini seperti ini. Coba kita running programnya ini di sini ya, npm run dev. Nah, ini sudah berjalan seperti ini. Kita refresh lagi di sini. Nah, ini tadi fit kan, ini sudah berubah tugas 2 karena tadi di indeksnya kita ubah menjadi tugas 2. Nah, ini warnanya orange. Ini kalau kita ubah-ubah nih, misalkan kita mau ubah, nah ini 50, 500 nih makin besar, ini langsung konstan dia ya. Jadi perubahannya ini konstan, perubahan ukurannya. Nah, langsung berubah. Terus warnanya pun dia akan ngikutin tuh, biru, green, red, blue. Nah, misalnya saya mau warna lain boleh sih di sini, tinggal diganti di sini, atau mau nambahin di sini juga boleh. Misalnya opsinya kita tambah warna lain, apa ya, grey mungkin. Warna grey itu ada enggak ya? Kita save. Saat kita save dia akan build ulang ya. Sebentar, error enggak ini? Kita coba refresh. Nah, ini warna grey. Nah, tuh dia warnanya berubah jadi warna abu-abu, red. Nah, di sini problemnya kenapa setiap di refresh ini dia balik lagi ke sini ya, karena ini tadi, karena ref ini tadi. Nah, gitu. Nanti kalau mungkin sudah terhubung ke database, tinggal disimpan. Setiap ada perubahan di sini, dia akan nyimpan value-nya ke database. Jadi yang dikenali adalah value terakhir. Misalkan terakhir warnanya biru ukuran 20 gitu. Nah, nanti dia setiap di refresh ini akan tetap seperti itu. Karena di sini belum ada terkoneksi ke database, jadi setiap kita refresh ini dia akan mengikuti referensinya sih, atau nilai defaultnya yang ini ya. Nah, ini seperti itu. Ini kalau kita ubah misalnya warna defaultnya red, ini kita save. Nah, ini kita refresh, misalkan kita ubah orange, baru kita refresh, dia akan ikuti defaultnya yang warna red. Dan ini untuk uji coba yang tulisan ini, kalau kita hapus tuh langsung hilang juga tulisannya. Misalkan selamat malam tutor gitu. Nah, ini kan langsung, tetapi kalau di refresh ya juga hilang, dia akan balik lagi. Nah, seperti itu, karena ada si ref ini ya. Ini jadi yang saya pahami di sini, yang membuat dia bisa berubah-ubah secara dinamis atau asinkronus tuh ini vModel ini ya. vModel ini yang dia bisa merubah-ubah. Nah, inputannya sendiri di sini juga menggunakan vModel, termasuk yang ini inputan yang di sini sama yang di sini ya. Yang sini sama di sini, termasuk yang di select ini. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini untuk tadi CSS-nya. Kalau untuk programnya sama, pertama dia akan masuk ke sini, terus dia akan manggil sini, karena ini dia akan manggil ini main.js ini. Nah, main.js dia akan mengimport, ada dua nih library dari si Vue ini, supaya dia membuat semacam create aplikasinya itu sendiri ya. Terus mengimpor ini juga aplikasi dari library-nya si Vue. Nah, nanti aplikasi dia akan mount atau semacam apa ya, mounting itu untuk menampilkan si
file yang ada di sini, yang ada di folder src ini ya, atau source ini. Nah dia akan mengambil nih source yang ini. Nah ini kurang lebih seperti itu. Mungkin sekian video dari saya untuk tugas 2 ini. Mudah-mudahan sudah dapat mewakili untuk soal tugas 2. Apabila ada kurang-kurangnya atau kesalahannya, saya mohon maaf dan mohon koreksinya kepada ibu dosen. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan selamat siang.